Dasar pemikiran Imam Al-Syabani dalam perkembangan berikutnya, pemikiran ekonomi klasik ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang berkembang semakin kompleks. Biografi singkat Imam Al-Syabani, nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syabani dilahirkan di kota Wasit pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ayahnya berasal dari negeri Saiban di wilayah Jazirah Arab. Al-Syabani pindah ke kota Kapa yang ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan dan kajian ilmiah terkenal. Al-Syabani belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis. Dari kedua imam inilah Al-Syabani memahami fikih mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama mazhab dan dilihat dari kitab Al-Kazab, yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Kitab ini mengungkapkan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori kazhab atau pendapat, sumber, serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab kazhab ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya, pemikiran ekonomi Al-Syaibani adalah satu, al-qos yang berarti kerja. Bekerja atau mencari rezeki Allah merupakan suatu keharusan yang dibebankan kepada setiap mukallaf. Manusia haruslah rajin bekerja dan bersungguh-sungguh dalam bekerja agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Bekerja dalam Islam juga bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tapi untuk harga diri serta martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Menurut Al-Syaibani, bekerja yaitu sebagai mencari perolehan harta dari berbagai cara halal. 2. Konsep kekayaan dan kefakiran. Banyak dalil menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya. Sifat fakir mempunyai kedudukan yang telah tinggi, bahkan ia menjalankan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencarahkan perlahan pada urusan akhiratnya. Yang ketiga, klasifikasi usaha-usaha terbagi atas 4 macam. 1. Sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, serta perindustrian dan jasa. Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dari usaha-usaha lainnya. 4. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, minuman, makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Jika 4 hal tersebut tidak diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. 5. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid 150 sampai 224 Hijriah. Biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid yang memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Lahir di Barahin, Provinsi Khurasan pada tahun 150 Hijriah. Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar. Abu Ubaid dianggap sebagai seorang mujtahid yang independen karena kehandalannya dalam melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis, menghasilkan suatu kerja yang sistematis tentang kaidah-kaidah keuangan, finansial maksim, yang berkaitan dengan perpajakan. Pandangan ekonomi Abu Ubaid. 1. Filosofi hukum dari segi ekonomi. Di dalam kitab Al-Amwali, tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 2. Dikotomi Baduy Urban menegaskan bahwa bertentangan dengan kaum Baduy dan kaum urban. A. Ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan kewajiban administratif dari semua kaum muslimin dan sebagainya. 3. Kepemilikan dan konteks kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan pupuk, mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi. 4. Timbangan kebutuhan. Abu Ubaid yang paling penting memenuhi kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. 5. Fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang. 1. Sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Ia juga mengakui secara jelas fungsi uang sebagai penyimpan nilai ketika membahas jumlah tabungan minimum yang wajib terkena pajak.